Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, jumpa lagi di channel Babe Rahman. Saat ini saya sedang live di sebuah channel, tapi saya sempatkan untuk skor sebentar karena tadi ada telepon penting yang harus segera saya respon. Kebetulan teman saya, saudara kita ini di sebuah kota kecil yang sedang dalam perjalanan menuju luar kota. Kemudian mobilnya sedang naik mobil gitu ya. Mobilnya dihentikan di jalan oleh sekelompok orang. Ya, kemudian mobil tersebut diminta sehubungan dengan angsuran mobil tersebut yang mengalami kemacetan. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Undang-Undang Fidusia itu memang memberikan kewenangan kepada pemegang fidusia. Dalam hal ini pemegang fidusia adalah kreditur untuk mengeksekusi jaminan fidusia apabila mengalami kendala macet pembayaran. Nah, kewenangan itu adalah kewenangan eksekutorial yang diatur dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Fidusia. Tapi dalam prakteknya memang teman-teman debt collector di jalan itu kadang-kadang mengabaikan aspek-aspek yang menjadi kode etik atau yang menjadi batasan yang mengatur dalam hal cara eksekusi tersebut. Jadi mereka kadang justru menggunakan cara-cara yang kontraproduktif seperti mengintimidasi, memaksa, dan seperti yang baru saja saya mendapatkan laporan, mobilnya diminta dengan cara paksa dihadang di tengah jalan seperti itu. Bapak Ibu, bahwa kewenangan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Fidusia tersebut sebenarnya sudah dibatasi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2020, kemudian juga dikuatkan kembali dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 yang mengatur kembali tentang kewenangan pasal 15 ayat 2. Jadi kewenangan eksekusi itu dibatasi, kira-kira seperti itu. Jadi bila debitur dengan sukarela dieksekusi bersedia, maka eksekusi itu dinyatakan sah. Jadi dianggap sah, boleh gitu ya. Tapi bila debitur tidak berkenan dieksekusi, dengan kata lain tidak bersedia dieksekusi, maka pemegang fidusia tidak boleh memaksakan. Dalam hal ini debt collector tidak boleh memaksakan untuk mengeksekusi gitu. Apalagi seperti minta di jalan, itu nggak boleh sebenarnya. Jadi silakan dipertahankan. Jelas di situ pasal 15 ayat 2 itu, bila debitur tidak berkenan dieksekusi, maka yang harus dilakukan oleh pemegang fidusia atau leasing adalah menggugat ke pengadilan gitu. Jadi udah jelas, nggak bisa dipaksa. Jelas aturannya kok sekarang bahwa kalau debiturnya tidak berkenan, ya tidak bisa dipaksa. Yang harus dilakukan adalah menggugat ke pengadilan gitu. Jadi kalau terjadi seperti yang saya sampaikan di muka tadi, silakan Anda segera melaporkan ke kantor polisi gitu ya, tentang perampasannya gitu. Itu masuk kategori perampasan gitu, karena memaksakan bila Anda tidak bersedia. Kemudian kalau Anda terjadi seperti itu, jangan mau tanda tangan apa-apa ya. Jadi kalau dipaksa seperti itu, ya mending teriak-teriak, cari perhatian ke lingkungan supaya orang-orang sekitar itu tertarik untuk mendekat gitu. Kadang-kadang juga masyarakat seperti nggak peduli kalau tahu ada kejadian seperti itu, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak peduli gitu. Nah, ini perlu adanya kepedulian dari masyarakat supaya tidak terulang lagi. Jadi ya
bagi teman-teman debt collector yang sedang menjalankan tugasnya, mohon ini menjadi perhatian, tidak lagi terulang di kemudian hari. Karena itu bisa beresiko pidana bagi Anda sendiri gitu. Bukan ke leasingnya, tapi Anda sendiri yang akan menanggung resikonya bila kemudian debiturnya atau korbannya melaporkan ke polisi ya. Maka kantor leasing Anda juga akan cuci tangan. Anda dianggap sebagai melakukan operasional tidak sesuai SOP gitu. Anda bekerja untuk keluarga, Anda paksakan agar dapat duit, tapi berisiko kepada Anda sendiri, bukan kepada kantornya Anda, kantor leasingnya Anda gitu. Ya, begitu kira-kira saya perlu quick respon untuk teman-teman yang mungkin belum tahu tentang ini. Jadi kalau terjadi perampasan di jalan, pemaksaan ditarik kendaraan, jangan boleh ya, jangan boleh. Itu harus dilakukan dengan cara menggugat ke pengadilan. Satu lagi teman-teman, saya perlu menanggapi pertanyaan dari teman di Jakarta yang menanyakan seperti ini kira-kira. Kemarin saya baca konten Bapak tentang cadangan penghapusan pinjaman. Boleh dijelaskan lebih jelas maksudnya apa itu Pak gitu. Jadi gini Bapak Ibu, di konten saya sebelumnya saya memang pernah menjelaskan tentang cadangan penghapusan pinjaman. Jadi bahwa setiap bank, setiap lembaga keuangan itu ketika dia mengeluarkan kredit, dia menyadari bahwa resikonya pasti akan ada kemacetan gitu ya. Mereka paham bahwa setiap kredit yang mereka cairkan itu pasti ada resiko kemacetan. Maka dari itu lembaga keuangan tersebut pasti akan melakukan sistem akuntansi. Yaitu apa? Yaitu mereka membentuk cadangan penghapusan pinjaman. Apa itu maksudnya? Jadi dari setiap pembayaran bunga yang dilakukan oleh debitur yang masih lancar ataupun yang tidak lancar gitu ya, pokoknya setiap ada pembayaran bunga itu mereka tidak akui atau tidak masukkan sebagai keuntungan semuanya gitu. Jadi tidak masuk ke dalam pendapatan 100%, tapi mereka akan menyisihkan sebagian laba yang mereka dapatkan itu untuk membentuk sebuah cadangan. Cadangan itu adalah sekumpulan uang yang diambilkan dari laba yang sudah mereka dapatkan, yang akan digunakan suatu ketika nanti itu untuk melunasi pinjaman Bapak Ibu. Jadi bagi debitur yang pinjamannya macet, kemudian memenuhi kriteria untuk dihapus bukukan, maka pinjaman itu akan dilunasi. Jadi pengertian dihapus bukukan itu adalah dilunasi dengan menggunakan cadangan yang mereka buat tadi, yang sumber dananya adalah dari keuntungan yang mereka dapatkan. Cadangan yang mereka bentuk itu menjadi sekumpulan uang yang akan digunakan untuk melunasi pinjaman Bapak Ibu yang sudah memenuhi kriteria untuk dihapus bukukan. Nah, biasanya yang dihapus bukukan adalah pinjaman yang sudah macet dengan kolektibilitas 5 atau 4 mungkin seperti itu ya. Nah, kenapa harus dihapus bukukan? Atau perlu dijelaskan juga di sini sebelumnya, kolektibilitas 5 itu biasanya pinjaman yang sudah macet di atas 9 bulan gitu ya. Jadi udah macet 9 bulan, tidak pernah bayar itu, maka mereka akan hapus bukukan. Hapus bukukan itu artinya dilunasin gitu, dilunasin. Cuman secara internal bank tersebut atau lembaga keuangan tersebut, debiturnya nggak dikasih tahu gitu, nggak dikasih tahu. Makanya kenapa kemarin kan ada yang sudah 8 tahun kok nggak pernah ditagih gitu. Nah, itu salah satunya kemungkinan besar adalah pinjaman tersebut sudah dihapus bukukan atau sudah dilunasin.
Nah, kenapa bank kok sampai sebegitunya atau lembaga keuangan sampai sebegitunya mau melunasin gitu? Karena ada aturan, Bapak Ibu. Ada aturan dari Bank Indonesia yang karena bank itu sebagai agent of development, sebagai agen pembangunan, maka dikhawatirkan kalau bank tidak diatur, itu kan pengaruh moneter itu ya, itu maka berbahaya gitu. Makanya diatur, salah satunya adalah indikasi kesehatan bank itu, salah satunya adalah dengan NPL atau non performing loan atau kredit macetnya yang dibatasi, tidak boleh melampaui prosentase tertentu gitu. Nah, kalau misalnya oleh Bank Indonesia dibatasi tidak boleh lebih dari 3% misalnya kredit macetnya dari outstanding adalah pinjaman yang total pinjaman yang dia keluarkan gitu. Nah, kalau melampaui batas yang ditentukan, maka bank tersebut akan kena sanksi gitu. Lalu sanksinya apa? Sanksinya adalah dihentikannya pemberian kredit gitu. Jadi bank itu akan di stop, tidak boleh ngeluarin kredit atau istilahnya stop lending gitu. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan bank itu dagangannya duit, mereka menghasilkan keuntungan dari jualan duit. Nah, kalau dia nggak boleh jualan duit, nggak boleh ngeluarin kredit, berarti bank itu tidak boleh buka warung. Sama aja dia nggak boleh buka warung gitu, nggak boleh jualan. Nah, kalau nggak boleh jualan, bagaimana dia mau bisa bayar tenaga kerja, bayar biaya operasionalnya, sewa kendaraan, sewa gedung dan lain-lain, listrik, PAM dan sebagainya. Dari mana dia bisa bayar kalau kemudian dia tidak boleh jualan, tidak boleh ada jualan, berarti kan tidak ada penghasilan masuk gitu. Nah, itulah mereka akan mati-matian menjaga agar NPL-nya atau kredit macetnya tersebut tidak melampaui batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Tapi akhir-akhir ini saya juga mendengar sekarang tidak semua bank menghapus bukukan pinjamannya walaupun sudah mencapai kolektibilitas 5 atau sudah mencapai kriteria yang boleh dihapus bukukan gitu. Karena memang bank rugi gitu ya ketika ada kredit macet yang sudah memenuhi syarat untuk dihapus bukukan secara teori gitu ya. Kalau dihapus bukukan maka bank akan menderita kerugian karena dia akan menyedot labanya yang sudah dia dapat untuk melunasin pinjaman tersebut gitu. Maka bank juga akan selektif, walaupun sudah memenuhi syarat untuk dihapus bukukan, belum tentu dihapus bukukan. Kira-kira seperti itu. Karena bank juga berpikir kalau saya hapus bukukan tapi sementara orang ini tidak bisa bayar karena memang nakal misalnya atau mengabaikan, ya buat apa harus dihapus bukukan gitu. Maka bank akan selektif siapa yang mereka hapus bukukan. Biasanya justru kebanyakan yang mereka hapus bukukan adalah mereka yang masih dimungkinkan bisa diharapkan pinjamannya terbayar gitu. Misalnya masih kooperatif dan jelas sedang usaha untuk menjual aset gitu. Mereka akan diprioritaskan untuk dihapus bukukan karena besar harapannya bisa membayar walaupun sudah dihapus bukukan gitu. Karena bank juga nggak mau rugi, kalaupun sudah dihapus bukukan pasti mereka tetap tagih, debiturnya nggak tahu gitu, peminjamnya nggak tahu kalau pinjaman itu sudah dihapus bukukan gitu ya. Nah, dengan harapan kalau ada pembayaran maka kerugian yang mereka derita, yang bank derita dengan dihapus bukukannya itu maka akan kembali gitu. Keuntungan yang mereka keluarkan untuk melunasi pinjaman Bapak Ibu maka akan kembali dengan adanya pembayaran dari Bapak Ibu tersebut gitu. Makanya mereka akan selektif siapa saja yang memenuhi kriteria untuk dihapus bukukan, kemudian mereka juga akan mempertimbangkan siapa dari yang sudah memenuhi kriteria itu pantas dihapus bukukan dan mana pula yang tidak perlu dihapus bukukan. Mereka akan lakukan seleksi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi
tujuan penghapus bukuan itu hanya untuk kepentingan internal lembaga keuangan atau dalam hal ini bank gitu ya, supaya mereka nampak sehat gitu, nampak sehat. Jadi sebenarnya ya sehatnya seperti sehat dibuat-buat gitu, karena ternyata bank itu menutupi kemacetannya itu dengan cara melunasin gitu. Jadi kalau saya menganggap ini untuk kepentingan bank sendiri, jadi untuk kepentingan nasabah nggak ada gitu ya. Makanya saya tidak pernah membahas itu secara detail karena saya takut menjadi kontraproduktif terhadap debiturnya. Kemudian dia tahu, oh kemungkinan besar saya sudah dihapus bukukan, kemudian santai nggak mau bayar misalnya, kan kasihan juga banknya gitu. Demikian Bapak Ibu penjelasan saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah mudahkan urusan Bapak Ibu untuk menyelesaikan amanah ribanya. Semoga Allah buka rizki seluas-luasnya. Semoga Allah selesaikan hutang-hutang kita dan jangan berhutang riba lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.